teman-teman, kami mahasiswa Universitas 45 Bekasi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai komunikasi kerja. Ada beberapa anggota kami ya. Yang pertama ada Widya Triwulandari, Cinta Nur Aulia, Yayan Muzayatul Karimah, Elma Sukmawati, Dian Aryani Wulandari, Dwi Novitasari, dan Sopwan Anwar Wibiksana. Kita masuk ke materi ya teman-teman. Komunikasi kerja. Komunikasi dalam suatu organisasi dapat menciptakan hubungan kerja yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Lalu adanya kerjasama yang harmonis dapat meningkatkan semangat kerja para pegawai. Lalu komunikasi yang efektif dapat mencapai saling pengertian antara pegawai. Poin pertama ada arti komunikasi. Suatu proses tukar-menukar informasi dan transmisi, suatu arti dan semuanya itu merupakan suatu yang penting ya dalam organisasi, itu menurut Katz dan Kahn. Lalu proses pemindahan dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain, itu menurut Hani Handoko. Poin kedua ada indikator komunikasi. Kalian ada yang tahu apa itu indikator komunikasi? Yang pertama itu ada pemahaman, ialah kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator. Yang kedua itu ada kesenangan, apabila proses komunikasi itu berhasil dan berlangsung dalam suasana yang menyenangkan kedua pihak. Yang ketiga, pengaruh pada sikap. Tujuan berkomunikasi adalah untuk mempengaruhi sikap, maka perilaku komunikasi terjadi efektif. Yang keempat, tindakan komunikasi efektif jika kedua pihak setelah berkomunikasi terdapat adanya sebuah tindakan. Komunikasi efektif membutuhkan kontak antar keduanya. Poin ketiga ada tujuan komunikasi nih teman-teman. Menurut Havertz, ada nih beberapa tujuan komunikasi. Yang pertama, ada mendalami atau mengerjakan sesuatu, mempengaruhi perilaku seseorang mengucapkan perasaan, lalu ada menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. Keempat, ada berhubungan dengan orang lain, menyampaikan suatu permasalahan, pencapaian suatu tujuan, menurunkan ketegangan dan penyelesaian konflik. Yang terakhir itu ada menstimulasi minat pada diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, ada jenis-jenis komunikasi nih teman-teman. Yang pertama, ada komunikasi berdasarkan penyampaian, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Yang kedua, ada komunikasi berdasarkan perilakunya, yaitu ada komunikasi formal, informal, dan non-formal. Lalu yang ketiga, ada komunikasi berdasarkan maksud komunikasi, seperti berpidato, ceramah, dan wawancara. Yang keempat, komunikasi berdasarkan kelangsungan, komunikasi langsung dan tidak langsung. Yang kelima, komunikasi berdasarkan ruang lingkup teman-teman, komunikasi internal dan eksternal. Yang keenam, ada komunikasi berdasarkan jumlah berkomunikasi, komunikasi perseorangan dan kelompok. Yang ketujuh, komunikasi berdasarkan peran individu, komunikasi antar individu dengan individu, individu dengan lingkungannya lebih luas, dan individu dengan kelompok. Yang kedelapan, ada komunikasi berdasarkan jaringan kerja, komunikasi dengan jaringan kerja rantai, dengan kerja lingkaran, dan komunikasi jaringan bintang. Yang kesembilan, komunikasi berdasarkan ajaran informasi, komunikasi satu arah, dua arah, ke atas, ke bawah, dan komunikasi ke samping. Poin kelima ada unsur komunikasi nih teman-teman. Yang pertama ada komunikator atau orang yang menyampaikan isi pernyataannya pada komunikan. Yang kedua ada komunikan, yaitu penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Lalu yang terakhir itu ada saluran atau media. Makan nasi uduk di atas papan yang dipenuhi cinta kasih. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih.